Jadi bagaimana Pak ceritanya bisa ada bahasa Transat itu Pak, dan tahun berapa Desa Handura itu ada di bisa berdiri? Transat ini nih kan diresmikan tanggal 17 September tahun 1966 Iya, oleh Jenderal Alamsyah kan. Alamsyah Ratu Perwira. Ya, perwira negara kan. Nah itulah kan. Jadi adapun tujuan Transat ini adalah karena purnawirawan kita ya, karena purnawirawan kita pejuang tahun 1945, mereka itu masih bertahan di asrama TNI pada waktu itu karena mereka memang tidak punya tempat. Oleh karena mereka tidak punya tempat kan, maka oleh Jenderal diambil pada waktu itu kan sebagai kepala staf ya, terpikirlah oleh beliau untuk mensejahterakan pejuang 45 ini supaya mereka itu jangan sampai berkeliaran di kota-kota begitu ya, nggak ada tempat begitu kan. Maka oleh Jenderal Yani pada waktu itu sebagai kepala staf timbullah gagasan mereka ditransatkan. Jadi pertama kan ke Poncoati dulu ya, kemudian kita yang kedua. Setelah mereka sampai di sini pada tahun 1966, mulailah mereka itu artinya bekerja ya. Jadi pada waktu itu dipimpin oleh staf Kolak. Staf Kolak itu adalah staf komando pelaksana satu Transat yang dipimpin oleh Mayor Subito. Setelah orang-orang tua kita Transat datang dulu ke sini, mereka pertama ditampung dulu di barak ya, di barak di belakang SMA itu. Disitulah mereka itu ditampung sementara dulu. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi. Dari 157 kepala keluarga ini kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 kodam Pak ya. Di situ ada Sriwijaya, Siliwangi, Diponegoro, Brawijaya. Nah selanjutnya di sini ada penamaan pusat. Pusat itu apa Pak? Pusat. Oh, pusat ada itu dari Jakarta kan. Oh, dari pusat itu yang dimaksudkan itu yang melalui Jakarta. Yang melalui Jakarta itu kan. Jadi seperti ada 5 orang itu yang saya ingat ya. 1 Pak Marijo. Ya, Pak Mario. Ya, Pak Marijo. 2 yang William Korne. Sunaria. Nah, William Korne. Nah, itu ada 5 saya ingat itu kan. Jadi 5 orang. Tapi yang lain juga ya susul menyusul sih kan, walaupun mereka dari Kodam Siliwangi, tapi kan mereka masuk dari pusat, kadang-kadang dimasukkan Siliwangi, makanya terjadi seperti itu ya. Sebenarnya mereka adalah anggota Siliwangi kan. Oh, Aman bin Paimo di sini ya. Aman bin Paino. Iya, ini sebenarnya orang Siliwangi dia itu ya, tapi masuknya dari pusat, makanya dianggap orang pusat. Kadang-kadang dari Kodamnya itu dikirim masih seperti dia dari Siliwangi begitu. Makanya ada sedikit kadang-kadang itu orang Siliwangi tapi masuknya dari pusat gitu kan. Selanjutnya di sini kan tertulis pangkat-pangkatnya Pak, Kapten, Letda, Peltu dan sebagainya. Apakah mereka bapak-bapak ini, beliau-beliau ini, bapak-bapak kita ini masuk itu dalam status aktif apa non aktif Pak? Mereka itu kan memang datang ke sini itu dulu masih diperlakukan semi militer kan, karena diantara mereka itu sudah ada yang purnawirawan, ada yang masih aktif gitu kan, ada yang masih MPP gitu kan. Nah itu jadi diperlakukan itu mereka di sini semi militer, dan mereka tiap pagi itu masih apel. Sebelum kerja itu diapelkan karena militer itu kan begitu kan.
Bapak-bapak kita ini waktu datang ke sini itu sudah bawa keluarganya atau belum? Baru pertama kali Ya, datang. pertama transatnya dulu kan, makanya mereka ditampung satu barak di belakang SMA itu dulu kan. Di belakang SMA itu ada dibuat satu bangunan besar lah gitu ya. Di situ mereka ditampung dulu. Datangnya kan pertama datang itu kan di Ponegoro sama Brawijaya dulu kan. Yang pertama itu kan. Yang bertahap di Ponegoro. Bertahap. Sama Brawijaya lah ya. Ya pertama yang datang di Ponegoro Brawijaya dulu kan. Baru kan disusul Siliwangi. Nah, disusul Siliwangi kan. Kalau saat itu berangsur-angsur datang itu kan. Campur lah ya. Iya. Tapi yang memang pertama datang ini dari Kodam Diponegoro dan Brawijaya. Brawijaya. Akhir baru dari Sriwijaya. Dari Sriwijaya. Nah, terakhir itu kan. Udah ditampung itu kan. Mereka kan bergotong royong dulu lah. Dipimpin oleh staf komando. Ada staf komando itu kan masih muda-muda dulu kan. Ya, mereka juga dari sarjana-sarjana farming kan. Jadi untuk merintis jalan, untuk merintis calon-calon seperti lapangan, sekolahan kan, itu kan diatur oleh staf komando kan. Nah, jadi Transat ini orang-orang tua kita ini mereka lah yang bekerja kan, misalnya membuat jalan kita ini kan. Kita tidak pakai alat besar ini dulu. Orang-orang tua kita itulah yang membuat kan. Pakai hanya golok saja kan, golok, cangkol, linggis kan buat jalan kita ini. Sekarang ini kita menikmati jalan ini betul-betul keringat orang tua kita ini. Saya kadang-kadang kalau saya ingat itu menetes air mata saya itu kan. Karena saya lihat mereka itu dulu kan, saya di tengah-tengah mereka ya. Saya lihat mereka itu walaupun sudah tua, tapi semangatnya itu luar biasa. Mungkin Pak, di ulang tahun ke-55 ini kan banyak cucu-cucu yang sebagian ada yang tahu, ada yang juga yang nggak tahu. Kira-kira pesan-pesan apa sih buat cucu-cucu Transat ini? Merenung ya, merenung begini ya. Saya lihat perjuangan kita Transat dan orang-orang tua kita itu sangat luar biasa. Jalan yang kita jalani dari Hanura ke Teluk itu, batu-batu yang diisi di jalan itu supaya kita bisa lancar kendaraan itu karya orang tua kita separuh itu kan, karya pemerintah separuh. Karena ada dulu batu di pinggir kali itu, mulai dari jalan itu sampai ke SMA itu dulu ada batu itu kan, semua orang tua itu tiap pagi diisilah di jalan itu kan. Jadi saya merenung di situ, sungguh luar biasa. Semangat orang tua kita itu harus kita teladani kan. Semangat orang tua itu harus kita teladani. Dan juga orang tua kita itu saya lihat dulu pada waktu mereka datang itu makan itu apa ya? Makan nasi itu kan, sayur nangka. Itulah yang sering pada waktu itu orang-orang tua itu hanya makan nasi ya bersama-sama sayur gori itu kan, gori itulah. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Sebelum mereka itu ya pagi itu ada disebut dulu senam batu ya. Sebelum mereka ke dapur megang piring ya, mereka itu sudah harus menaikkan batu dulu, harus menaikkan batu ke mobil untuk diisi di jalan kita ini. Makanya batu-batu di jalan kita ini dulu kan kita kan tidak bisa lewat dulu mobil ini kan biasa kan, hanya mobil-mobil dari Padang Cermin itu ada dulu mobil power itu kan, itu pun pakai rantai kan supaya bisa lewat dulu. Itu sehari itu hanya 2 kali kan. Nah jadi kita dulu kan sering jalan kaki. Jadi pesan saya kepada adik-adikku sekalian, semangat dari para orang tua itu harus kita teladani, sampai sekarang harus kita teladani. Karena memang sungguh luar biasa itu orang tua kita itu kan. Jadi oleh karena itu kepada adik-adik saya
saya pesankan, semangat itu jangan kendor di antara kita sekarang. Jangan. Kalau kita mau maju, semangat dari para orang tua harus kita bangun. Fasilitas umum apa itu Pak? Yang pertama kali dibangun. Fasilitas umum yang Ya. pertama itu kan setelah barak itu ya, itu aula Aula. kan. Aula. Aula itu dulu ya ini kan sudah nggak ada, hanya Ya, sudah. bekasnya aja yang kita pakai. Kalau belakangan ini kita pakai ini kan, kita pakai ya, kita buat tenda di situ ya, di samping aula kita sekarang itu. Jadi di situ dulu di aula kita itu tidak terus beton kan, tapi masih dari kayu itu kan, dari kayu, tapi kayu yang bagus lah itu. Nah sudah itu kan baru kan terus rumah-rumah transat darurat kan, dinding geribik, atap alang-alang yang pertama. Sudah itu untuk rumah-rumah ibadah dibuatlah ya, masih darurat juga ya, belum permanen kan. Kepada masjid itu ditunjukkan tempat kan, kemudian oleh umat kita Muslim didirikanlah itu, yang kita ganti dengan yang bagus ini ya. Dulu kan masih masjid kita itu masih ya boleh dikatakan ya masih semi permanen lah ya. Kemudian di Katolik itu ada kapel dulu ya, ada kapel untuk Katolik itu, karena kalau di istilah komando dulu itu disebut kapel gitu kan, kapel itu ya sebagai gereja kecil gitu kan. Tapi kalau pada umat Kristiani itu hanya diberi tanah, Oh yang bukan ya. Nama saya itu Sukarsono. Dari Kodam 8 Brawijaya. Zaman dulu masih di Kodam. Bapak saya dari Carik. Oh, jauh. Bapak saya pertama peputu Pasan Kardi. Iya. Yang akhirnya jadi lurah juga. Terus saya nggak nampingi bapak saya. Nah dulu ada berapa banyak sih awal-awal mulanya, berapa banyak anggota yang ke Seluruh anggotanya itu seluruhnya 57. 157. Itu ditambah guru-guru itu semua guru-guru 20 berapa itu. Itu maaf Pak, ini Pak. Terus kira-kira itu masa peralihannya dari ke kabupaten itu? Nah, sesudah kita di komando pelaksana itu diserahkan daerah. Kalau kita ngejabat di Sekdes atau itu tahun berapa dan sampai tahun berapa itu? Kalau masih ingat? Bapak ya? Sekira berapa lama? Kira-kira ada 10 tahun atau berapa tahun? Saya lebih 30 lebih. 30 lebih ya? Lebih. Menjabat sebagai Iya, Sekdes. iya. Di waktu Desa Hanura diserah terimakan jawab dan pembinaan pemerintah daerah Lampung Selatan untuk Pak Karso ini sudah menjabat jadi Sudah, Carik ya. sudah. Sekarang nih Iya. Artinya paham semua lah cerita. Ininya nggak diomong, paham semua. Mas, kalau praktiknya Terus gini Pak, ini kan tujuan kita untuk mengambil dokumentasi ini ya, untuk mengingatkan mungkin untuk generasi-generasi muda sampai dengan generasi kedepannya nanti, jangan sampai dengan lupa dengan sejarah kan gitu. Harapan Bapak sendiri sebagai tokoh dan pernah menjabat sebagai pejabat di Desa Hanura, itu apa harapannya dengan generasi muda kita sekarang ini? Harapan saya yang pertama, masyarakat itu bersatu lah. Apalagi sekarang kan masyarakat sudah bercampur dengan orang kampung. Dulu terlansat dulu, nggak ada campur. Nah dengan adanya campur ini mau membangun desa ini
ya ada akur lah masyarakatnya. Itu yang pertama. Jadi nggak ada lah yang namanya istilah kamu anak. Oh nggak ada kamu anak Transat, kamu ini orang ini bukan kan? Jangan dibuang. Nggak ada. Ya, bahasa seperti Saya nggak mau menjadi mau. Jadi masyarakat, bukan saya ini orang Transat. Ini bukan, nggak ada. Saya ini benar-benar bersatu. Nggak ada namanya istilah saya Transat, kamu bukan. Nah ini nggak aja. Maksudnya harapannya untuk generasi muda penerus Hanura sendiri di Desa Hanura bersatu padu untuk membangun desa. Membangun desa. Siapapun yang tinggal di Desa Hanura, ayo sama-sama. Ya ya itu. Jadi nggak ada istilah kamu anak Transat, ini anaknya ini, aduh enggak. Jadi intinya Ayah kita saya semua bener. keluarga Nggak besar ada. Transat Desa Hanura. Iya. Bapaknya ini juga ada ini. Ini asli pertama Transat ada. Biarpun bukan Transat, dia orang Kudus lu. Ini bapaknya ini. Ada ini. Bisa ingat aku. Iya. Pak, kalau boleh tahu, ini kan kita sambil ngobrol mengenang masa lalu, Pak. Gimana suka dukanya Bapak bangga kita ini mendirikan merintis Desa Hanura yang jalan, suka dukanya gelap gulita sampai sekarang ini sudah ada listrik. Ini suka dukanya bisa diceritakan ke kami, Pak. Apa ya? Iya. Pokoknya zamannya pahit-pahit lah Pahit gimana lah. cerita. Kalau zaman saya dulu ya, dulu ngalami pakai oplik kecil itu, belum ada listrik ada. Itu mesti ngalami, saya masih ngalami. Itu. Masih pacaran sama ibu gitu ya? Iya. Makanya itu kan. Oh. Jadi kenal sama ibu di mana ini? Hah? Kenal sama ibu. Apa gara-gara beli minyak lampu? Ibunya belum pakai lampu dulu. Beli minyak lampu terus kenal sama ibu ya. Jadi kalau untuk masalah Banyak jadi pada waktu pembangunan di zaman dulu itu untuk pembangunan infrastrukturnya gimana itu? Kalau dulu kan istilahnya zamannya kan masih sulit. Pembangunan juga kan memang belum ada dana yang melimpah seperti yang sekarang ini. Lampu aja kan masih lampu publik ya namanya. Beli yang Lampu publik. Nah kalau untuk pembangunan infrastruktur sendiri sampai dengan fasilitas desa itu dulu itu gimana prosesnya itu? Apa kita ngajuin ke pemerintah Lampung Selatan atau dulu itu pada saat sebelum pelimpahan itu apa memang sudah dibangun oleh pemerintah pusat gitu ke sini? memang langsung dari pusat. Waktu itu masih 100.000, masih ingat aku. Mesian. Aduh, nggak ada gaji gede, tabungan gede nggak ada. Yang sekarang juta-jutaan loh. Honor aja saya Rp1 ngalami mesian. Honor saya selaku ya tua-tuanya sini lah, yang menyampaikan selamat ulang tahun Transat Hanura yang ke-55 tahun. Alhamdulillah, supaya anak-anak ini supaya meneruskan perjuangannya Bapak dulu. Pokoknya bisa bersatu lah, jangan sampai bentrok, paling nggak cocok kayak. Nanti nggak ada istilah mana Hanura, mana saya bekas orang urut, nggak ada. Tetap satu Hanura yang ada. Itu aja sama saya. Saya nama Sunarto atas nama guru perintis Desa Transat Hanura dalam hal ini mengucapkan Dirgahayu Desa Transat Hanura yang ke-55. Semoga untuk masa-masa mendatang Desa Transat Hanura akan lebih maju, tangguh dan tumbuh berkembang
dan berjaya. Terima kasih. Saya mewakili pedagang Desa Hanura mengucapkan selamat ulang tahun Transat 2 ke-55. Semoga kedepannya harapan lebih jaya.